Tapi ini untuk di permulaan aja kita udah ngeliat ya, langsung menuju ke arah link dari banningnya teman-teman Bigetron Alpha. Selanjutnya diikuti dengan adanya Joy. Cuman menurutku untuk sisanya mungkin mid lane dari Sans pun balik lagi ya, Sans itu kan juga tipikal mid lane yang grounding. Farsha mungkin masih bisa, tapi ini bakal resiko banget kalau ditaruh di first pick karena masih ada yang bisa mengcounter dengan adanya role assassin. Yes. Mungkin Yves juga masih bisa menjadi ancaman sebenarnya untuk Bigetron Alpha. Valen juga bisa sih. Faramis itu nanti bakal jadi hero-hero yang bisa menjadi kuncian buat siapapun yang bakal megang ya, karena hero tersebut akan selalu bisa menabrak tapi sama-sama respect dengan kedua marksman. Super Saken, power dia juga jelas. Kemunculan Saken pertama kali adalah dengan Melissa. Baru muncul ya, itu saya ingat banget tuh tahun-tahun kemarin tuh ya, waktu dipakai sama dia. Dan di respect man, dengan attack speed-nya dia Melissa, tapi kalau kita bicara attack speed kan zamannya dulu itu ada Melissa sama si Moskov ya. Moskov. Ya, Moskov Melissa. Pada dahulu kala ya, cuman Moskov Nggak lagi. dahulu kala juga sih. Dahulu kala udah hilang Mas Ger sekarang. Tenggelam ya. Kelelep. Entah di mana Udah ya. jadi sejarah berarti ya hitungannya ya. Udah jadi Ya hampir lah ya. hampir. Jadi sejarah, dan juga ada Fanny yang di-ban di sisi Bigetron. Betul. Link Fanny ada sekarang Uranus dan juga Pakito di kontes kah? Atau bakal di-ban salah satu karena Onyx bukan pecinta berhadapan dengan Pakito. Selalu nge-ban Pakitonya dan di-ban kembali. Yes, dengan hilangnya Pakito berarti untuk dari segi pilihan XP lainnya kita masih memikirkan dengan meta yang mungkin umum untuk dikeluarkan, mungkin dengan Lapu-Lapu, Yuzong, Esmeralda ataupun Uranus, dan Uranus pun sebenarnya terbuka untuk Bigetron Alpha. Bisa menjadi first pick, tapi balik lagi ini dari segi gameplay pun Valen. ada yang namanya Valen ini juga Kalau bisa aku Valen sih yang mahal banget. Karena Valen gak diambil sekarang, diambil nanti sama Sansu. ya. Tapi ternyata Uranus. yang pertama kali diambil. Oke. Aku penasaran sih nanti bakalan bikin ke emblem mana, karena tadi kita udah melihat beberapa variasi dari Uranus juga dari match sebelumnya. Makanya Sorizo dengan Uranusnya, apakah prefer ke arah damage atau durability? Tapi untuk first pick dari Onyx, Kadita yang ada, dan Kadita flex ya. Dan ini berarti bahwa apa iya Valentina memang masih akan dilepaskan kali ini oleh Onyx. Dan ya Uranus dari kemarin yang kalau kita lihat tim fight-nya ya rata-rata lah kayak 70-80% ini akan menggunakan basic common emblem. Udah jelas untuk nge-spam, sudah jelas untuk sustain, tapi Dairot diambil untuk mengamankan XP lane. Kecuali nih ya ada Angela yang keluar, harus siap shifting Dairotnya. Jadi jungler, siap nih. itu mungkin yang bakalan Seberbahaya itu ya. iya, Uranus Angela itu seberbahaya itu. icebreaker, karena kemarin menang dengan sangat-sangat mulus loh dengan Iya, Uranus Angelanya. Makanya aku penasaran kalaupun emang ada, kasarnya ini rumput pun juga masih bisa dibuka dengan Uranus tanpa takut kena Kehantam. burst Iya. gitu loh sama Kadita. Ya, dan bahkan Uranus plus Angela dia punya puppet string, bisa ngiket kan, nggak bisa kabur, udah ketempelan, diiket, juga. kena love heal, waduh lengkap deh Kena pokoknya. pukul piring. Dia tari piring kari versi ini ya, versi nyicil ya dia. Masih kecil. Oke. Hmm. Tapi dengan Dairot dan juga Kadita, kalaupun memang Dairotnya ditaruh di arah experience, menurutku ini junglernya bakalan harus yang agak tebel sih. Mungkin Martis bisa kembali lagi sih untuk di game kali ini, apalagi dengan melawan Uranus, Arlott dan juga Beatrix. Martis seenggaknya masih bisa membuat posisi mereka tuh acak-acakan. Apa yang membuat ngeri sebenarnya dari Bigetron draft yang mereka sekarang? Arlottnya XP bisa nih, Uranus bisa jadi jungler juga kan, jadi mereka cukup flex. Arlott, Roamer juga bisa. Uranus tetap di XP laner, jadi mereka masih menyembunyikan banyak hal bagi Bigetron Alpha. Dan sekarang Lancelot sudah dibuka untuk jungler mereka. Ini agak tipis ya untuk 3 pick awal dari Onyx sendiri. Yap. Dairot, Kadita dan juga Lancelot. Oke lah, Dairot mungkin ada beberapa item defensif yang bisa digunakan, cuman malasnya dengan Dairot adalah sekalinya masuk itu sama kayak Alpha, susah pulangnya. Yes, tapi kemarin Kairi punya Lancelot Yes. itu ngebawa Onyx menang di game kedua, gak bisa diincer. Pecah Imo dikejar semua fokus ke dia, ternyata teman-temannya bisa nge-end, Albert bisa nge-end dengan cloudnya dia. Dan sekarang kembali dibawakan hero-hero assassin ya, hero licin, tapi kaja di band sendiri juga oleh Bigetron Alpha. Ini untuk bandingnya dari Onyx pun sekarang kan kayak masih ragu-ragu juga gitu. Ini Uranusnya junggle atau Arlotnya yang ditaruh di ROM Iya. atau Uranusnya XP, makanya langsung nge-ban ke arah Bane itu sendiri.
Karena ya balik lagi untuk kontes ke arah Lord yang paling menyebalkan itu sebenarnya bukan dari damage ya, tapi Deadly Catch sisi powernya itu yang sangat-sangat mengganggu sekali untuk penggunaan dari Retribution-nya. Cuman kalau kita ngelihat ke arah Bigetron Alpha yang pasti mereka kurang itu adalah dari segi mage ataupun mid laner-nya. Ya, ini belum buka sama sekali juga. Masih belum kelihatan. Dan optional ini ya, masih ada Martis, masih ada Frederick juga. Hilda, salah satu gangguan untuk user assassin ketika melakukan farmingan di ban sekarang. Gak ada gangguan untuk Kairi, online slot dia. Di aksesnya mungkin gangguannya bakal masuk dari Arlott ya, kalau Arlottnya bermain sebagai roamer. Tapi ya itu dia, magic damage-nya masih di Uranus. Bencho ada Kufra. Tapi aku penasaran sih nanti dari Onyx sendiri ini marksman-nya ataupun gold laner bakal seperti apa. Karena kalau ngambil ke arah Melissa pun kasarnya ini masih bisa di reach lah oleh Beatrix dan juga Arlott. Ya, kalau ngelihat permainan cewek ski ya, Iya, cewek cewek ski. Ya. Dia ini kemarin lumayan sering pakai Harit. Harit gold ya. Betul, ada Harit yang mungkin bisa diadu ya nanti dengan Beatrix. Ini masih bakal disimpan pastinya tanpa dibuka dulu untuk last pick. Iya. Bionic dan ya kalau mereka mau ngebuka sekarang mereka bakal nge-reveal dulu untuk nomor Yes, mereka. betul Dan sekali itu kan. dia Harit dulu. Gold lane-nya yang diambil dan 2 pick akhir main tank atau main seperti apa nih ya? Kalau mau main tank juga bisa sih. Tiba-tiba Angela ting. iya Angel lah keluar kan. Terus Faramis. Arlotnya di XP. Faramis Uranusnya. nggak ada. Faramis. Mungkin kalau untuk dari segi Faramis sendiri akan ditekankan ke arah utility powernya kayaknya ya, dengan tarikan-tarikan dan juga altar yang dia miliki. Jadi mungkin damage-nya akan sentral di arah Valen. Beatrix, tapi ternyata Valentina yang menjadi satu last pick dari Bigetron Alpha. Dan satu lagi sebelum ditutup pindah ke Onyx. Apakah ini akan menjadi Uranus jungle atau akan ada jungler lagi yang dibawa? Dan jawabannya akan keluar sebentar lagi dalam 3 detik lagi. Dan Baxia penutupnya. Nah ini serem sih, karena belakangan kita melihat kan kenapa Baxia bisa efektif untuk di meta yang sekarang. Karena lawannya itu adalah assassin. Ya. Dia akan bisa lebih cepat untuk mobilitasnya juga, dan tabrakan dari dia ini kenceng banget di early game. Terkhusus ya ketika berhadapan dengan assassin. Yang Baxia disulit kalau dia lawan sama-sama tank fighter gitu. Nah Baxia sulit, tapi kalau lawan assassin dia adalah hero yang paling bisa untuk ngasih pressure besar. Karena itu tadi, lemparannya dia, damage-nya dia constant banget untuk masuk. Selama Shield Spirit bisa kena ke arah lawan itu nggak bakal ada cooldown juga. Jadi ibaratnya ini mini DPS lah yang dibawa dibarengan dengan durability power dari Baxia itu sendiri. Plus bisa menjadi anti regen juga untuk Harit sebenarnya dengan tortes besar yang dimiliki. Tapi dengan penutupan terakhir ke arah Franco, menurutku ini hooknya harus sangat-sangat presisi sih. Karena kalau ngambil ke arah Baxia dan juga Arlott, menurutku itu bisa menjadi kerugian yang cukup besar. Apalagi Tortas Busan sebalik lagi bisa ngasih efek slow ditambah lagi dengan adanya DPS yang terus-menerus akan menyala selama 6 detik kalau nggak salah. Ya, yang serem adalah kalau sampai di early game-nya bisa dipegang oleh Bigetron. Itu dia. Itu Early snowball-nya game bakal jangan sampai dikasih. meluncur. Yap. Dan itulah tadi teman-teman. Draft pick sudah selesai dilakukan dan saatnya kita mengembalikan ke caster-caster yang sudah siap-siap di sebelah sana. Ada pergantian orang kali ini dan kita juga sudah bisa melihat dari arah sini ada Ranger emas dan juga ada Zordon. Silakan. Hai, thank you so much Mas Kiri, Tapi siapa Shoji dan Zordon? juga. Kamu nggak tahu Zordon? Nggak tahu. Coba, yang ngomong mukanya doang tau nggak? Cipi nggak tahu loh, kasihan banget. Tapi thank you so much untuk para Thank you. host dan juga analis kita, dan thank you so much untuk seluruh sobat Mobile Legends yang masih stay sampai saat ini, dan bahkan kita berada di big match yang dimana dari pasukan Onyx Indonesia akan menghadapi Bigetron Alpha yang dari kemarin mendapatkan klasemen top 1, dan kali ini Cipi, Yap. sorry to say, kita berbeda pendapat. Oke. Mungkin ini karena ke previous match sebelumnya. Tapi kalau menurut Cipi gimana? Kalau menurut aku pribadi mungkin karena memang top standing yang sedang dipegang oleh Bigetron. Untuk saat ini aku sih cukup realistis sih ngomongin Yes. Bigetron dan juga Onyx. Ya memang kalau ngomongin Onyx memang kita tahu lah kiprahnya back to back champion. Tapi everything can happen, apapun bisa terjadi. Apalagi Mobile Legends game for everyone juga kalau udah masuk mid game to late game. Yang perlu diperhatikan, kita bakal lihat visualisasi dari 10 hero yang sudah diamankan oleh Onyx Esports bersama dengan Bigetron Alpha. Tapi jujur, aku tuh sebenarnya pengen lihat permainan adu retribution dari Adu Kairi dan juga retribution. Super Ken. Yap. Yang sebenarnya
Super Ken ini kan banyak dibicarakan di seluruh Mobile Legends Indonesia. Bahkan first spot terjadi di bottom lane. No. Dan para pasukan dari Onyx kali ini mencoba untuk mendapatkan Moreno kembali. Moreno masih mempertahankan satu sosok flicker yang dia miliki. Dan ternyata itu terdeteksi oleh seorang Boots. Lihat, freeze lane yang terjadi bahkan membuat Boots benar-benar unggul dan Sorizo tertinggal satu level. Dan untuk XP laner tertinggal satu level itu mahal. Yes, out of nowhere ya, tiba-tiba Sorizo hilang, tapi nampaknya Shadow DT dikeluarkan gitu saja. Untungnya belum ada resource lain juga yang dikeluarkan dari area Suns itu sendiri. Jadi masih cukup aman sebetulnya, walaupun lihat Superfin, Airborne Evac mengarah ke arah dirinya. Nggak boleh terlalu buru-buru ya dengan killing spree emblem. Dan juga Season Hunter yang diamankan nantinya akan berdampak dengan damage terhadap monster jungle yang dimiliki. Dan juga bagaimana nantinya damage yang dia berikan juga ke area beberapa pemain dengan adanya killing spree itu sendiri. Dan terlebih lagi kalau melihat dari area sisi Suns itu sendiri yang perlu diperhatikan, dia mengamankan karya Rapture. Kita tahu ada penetrasi yang bakal dihasilkan dari adaptif tersebut. Sehingga damage yang nantinya dihasilkan oleh Suns ini perlu diwaspadai oleh teman-teman Bigetron Alpha. Alright, tapi ini Suns akan menjadi pembunuh yang sangat berbahaya di arah backline. Dan gue melihat Suns kayaknya nggak akan peduli mau Uranus atau maupun ke arah Arlott di depan sana. Yep. Dengan adanya full penetration, bahkan sampai ke arah Weapon Master, itu akan menjadi satu sosok yang menakutkan untuk para pasukan Bigetron Alpha. Para pasukan Bigetron Alpha mereka kali ini masih terlihat belum berada di arah pit lord, sedangkan ini berbanding terbalik dengan adanya pressure yang diberikan oleh seorang Boots. Super Ken standby on position, memberikan satu bar retribution. Apakah dari Kairi mampu menuju ke arah sana sebelum terlambat? Dan bahkan adu retribution terjadi. Super Ken berhasil mendapatkan satu bar retribution, tapi ternyata satu poin kill didapatkan oleh Onyx. Boots harus hilang begitu saja. Para pasukan dari Onyx mereka bahkan kehilangan dua playernya. What a play from Bigetron Alpha. Super Ken berhasil mengamankan retributionnya. Yes, nggak berhenti sampai di sana. Satu buah purple buff pun nampaknya jatuh di tangan seorang Super Ken. Ini membuat banyak sekali buah tangan yang dia bawa terkait pertemuannya dengan Onyx Esports di area Turtle Pit. Onyx mereka harus pulang dengan tangan kosong. Mereka harus mulai memutar otak mereka lagi untuk mencari perhitungan atau bahkan kompensasi lain atasnya kerugian yang mereka miliki di beberapa menit selanjutnya. Ini masih menit kedua. Apalagi kalau ngomongin banyaknya objektif, ini modal awal yang bagus buat Bigetron. Oh, bahkan coba lihat combo combro Symphony of Skill yang berhasil dikeluarkan oleh seorang Sasta juga Keyboy tanpa harus adanya Kairi. Walaupun di sana Kairi mencoba untuk membantu dengan ada damage yang diberikan, tapi Symphony of Skill-nya lihat. Ocean Oddity, Breath of Ocean, Rough Wave-nya dikombinasikan dengan satu Iron Hook. Dan bahkan dia memastikan dengan pelorihan itu benar-benar cantik. Kenapa? Mereka gunain skillnya satu persatu, diselesaikan skillnya, dan memastikan kalau Superfin harus ditenggelamkan di dalam Land of Dawn. Yap. Di arah top lane akan ada coba invasi yang coba dilakukan oleh para pasukan Bigetron Alpha. Yang nampaknya di arah mid lane sangat coba menghajar. Mencoba untuk melakukan outplay tapi nampaknya gagal. Belum memiliki damage yang cukup capable. Super Ken too strong kali ini. Yes, Rockwave untuk menyelamatkan diri. Masih ada pasif dari Thalassopobia juga yang membuat dia masih survive dari serangan dua pemain Bigetron Alpha di area mid lane. Terpantau dari area sisi goldnya juga masih cukup equal ya. Tidak ada yang terlalu mendominasi. Bahkan dari kill count juga bisa disetarakan oleh teman-teman dari Onyx. Sehingga di game yang pertama kali ini masih belum ada terlalu mendominasi. Bahkan kalau kita lihat rotasi dari Bro Romber ya, terkhusus dari area sisi Kiboy sendiri. Ini belum dia, ada God Lane. ini dia Chip yang aku tunggu. Mencoba untuk melakukan steal terhadap Purple Buff. Adu retribution terjadi Kairi. dan bahkan Kairi kali ini gagal mengamankan miscalculate dari seorang Kairi kali ini. Kayaknya nampaknya dia berpikir kalau misal Phantom Execution ini cukup untuk bisa mendapatkan Purple Buff. Super Ken, what are you doing? Super Ken seorang diri mencoba diselamatkan belakang tapi lihat Rough Wave menutup hari dari serempak sia Super Ken. No power of retribution di tangan Bigetron Alpha. Pasukan dari Onyx mereka mencoba untuk membayar kehilangan purple-nya dengan ada satu sosok turtle. Apakah berhasil? Tapi para pasukan dari Onyx mereka nampaknya akan mendapatkan turtle ini dengan gratis tanpa ada cashback sama sekali. Bahkan cuan for life. Alright, akhirnya ada satu pertukaran tapi belum berhenti sampai di sana, di mana Final Flash dikeluarkan gitu saja. Kairi mendinal serangan yang diberikan oleh Superfin dengan ada satu buah Tondros yang dimiliki. Untung aja nggak ditumbangkan karena itu bisa jadi kerugian yang cukup fatal sih, karena baru aja beberapa detik sebelumnya dari area Onyx sendiri berhasil secure satu buah keuntungan di Suns. Happy birthday Moreno. Surprise attack Bapak Ibu yang membuat para pasukan dari Onyx kali ini berhasil mendapatkan satu buah poin kill. Moreno udah mulai harus aware sih. Dan bahkan kalau bisa kita lihat Cipi di arah top lane cewek cuma nge-buying time.
karena dia tahu dia hero scaling. Yes. Saken punya power yang lebih sakit di early-nya. Dan dia bertahan dengan clear minion dari Saken, dia juga nggak mau terlalu terburu-buru. Tahu betul ya, dua belah god lane-nya adalah pemain inti yang nantinya berkontribusi lebih lagi terkait damage. That's why cewek dan juga dari area Sakennya sendiri benar-benar sangat memperhatikan langkahnya karena conceal play nampaknya sudah mulai diaktifkan walaupun kedua pemain dari Bigetron Alpha mereka tahu betul untuk mundur secara teratur. Dibalas lagi di area conceal, Superfin akan coba untuk mulai menelusuri di area rumputan yang masih belum terdeteksi bau-bau dari pemain-pemain Onyx di area objektif sana. Meanwhile di bottom lane. Oh, mencoba untuk mendapatkan satu sosok Sorizo dan ternyata nampak One Kairi almost is never enough. Sorizo still survive di bottom lane, tapi coba di cancel. Raven dikeluarkan, tidak terlalu berimpact sangat banyak dan bahkan cewek fokus ke arah Saken. Raven for Keyboy, dibalikkan kembali kanan dan bahkan Moreno berhasil mengoplay. 3 player hilang. Onyx kehilangan 3 player, 3 pilar utama mereka. Dan bahkan di arah top lane menjadi sosok yang rugi karena turret 3 orang membuat Bigetron bebas untuk melakukan rotasi. Kairi terlalu sulit untuk ditangkap. Dan bahkan kalau bisa aku bilang ini mereka bisa invasi jungle, ngamanin jungle-nya. Karena buying time oleh Sorizo di arah bottom lane itu mahal banget ternyata. Yes, Kairi yang bisa maksimalin keadaan, hero yang cukup lincah juga akhirnya bisa membayar 3 nyawa teman-temannya walaupun secara general tuh masih belum bisa untuk menutupi kerugian yang dialami oleh Onyx atas hilangnya objektif auto turret juga yang harus tumbang. Turtle terakhir sudah mulai dipantau oleh kedua belah jungler dan bahkan Keyboy udah mulai coba untuk menarik area satu buah member yang dimiliki oleh Bigetron Alpha terlalu sustain, membuat Keyboy harus mundur lagi ke area belakang tapi nampaknya Oke, bakal ada Rovem dari seorang Sat di depan sana. 2 poin kill akan didapatkan. Bahkan di sisi sebaliknya Sat mendapatkan Turtle. Mencoba melakukan outplay. Moreno mundur ke arah belakang. Moreno apathy from Saken. Gagal mendapatkan seorang Keyboy. Sans gila, Sans mendapatkan 2 poin kill, 1 Turtle. Dan itu bener-bener di luar dari nalar. Karena mungkin bisa kita bilang Sans itu bisa di-cancel sama adanya Final Slash. Itulah salah satu keunggulan yang dimiliki dari Arlott. Tapi ternyata Final Slash tadi nggak berimpact dan Sans dengan Petrify-nya. Dia menutup dari seorang Superfin, membuat Superfin nggak bisa mengeluarkan Final Slash. Dan itu menjadi momen untuk seorang Sans. Yes, which is itu bagus banget buat Onyx yang akhirnya bisa menyesuaikan diri. Bahkan dengan adanya pergerakan tersebut, gold yang mereka pegang kendali. Dan lihat Iron Hook bakal dibuka lagi dengan area satu buat Varman Force juga mengarah ke area satu pemain harus tumbang. Super can down. Tanpa adanya pertukaran, lihat dari satu item yang kalau bisa kita tilik yang diamankan oleh Sans adalah Genius One. Terlebih dahulu kita tahu betul power penetrasi yang dihasilkan oleh Sans ini yang harus perlu diwaspadai oleh pemain-pemain Bigetron Alpha. Terlebih lagi rerumputan ini udah dipegang kendali oleh Sans yang dimana ini bakal enak banget nantinya untuk unpredictable move dan serangan-serangan kejutan terkhusus yang nantinya mengarah ke area Saken nih. Karena kalau ngomongin Saken hingga dengan detik ini sebetulnya belum terpick off. Ya, Saken belum terpick off, malah dia berhasil mendapatkan 2 poin kill. Ini agak cukup berbahaya untuk para pasukan dari Onyx. Dan lebih tepatnya ini berbahaya untuk seorang Kairi. Kalau dia terlalu dive in dan miscalculate, dia akan bisa ditumbangin dengan sangat cepat. Tapi kalau melihat dari para pasukan Onyx dengan ada 2000 gold yang diunggulkan, ini akan menjadi sosok yang berbahaya ketika di arah objektif nanti. Kenapa? Pergerakan goldnya walaupun berbeda 2000 tidak terlalu banyak, tapi mereka bakal coba di all in kah? Dari Sorizo bakal coba untuk memberikan sedikit surprise, tapi di sisi sebaliknya Super Ken akan selalu ngebuka boost karena dia nggak terlalu takut dengan presence dari seorang Sans. Dan mungkin ini adalah alasan kenapa dia menggunakan Baxia. Dia tahu kalau ada hero semacam fighter atau hero semacam kayak assassin itu akan bisa membuat Sans bebas dan mendapatkan keunggulan sangat mahal. No power of retribution, apalagi sekarang jungler butuh banget posisi tersebut. Lihat CP, di atas sana Kairi nggak akan meninggalkan sedikit pun power of objective. Tapi Sorizo bakal coba untuk memberikan sedikit pressure. Kairi mundur ke belakang, surprise attack akan coba terjadi. Tampaknya gagal untuk bisa masuk ke dalam, langsung ada Console Gaming yang diberikan oleh para pasukan Bigetron Alpha. Dibalaskan oleh seorang Console dari Keyboy. Masih coba untuk bertahan, tapi Sans! Gagal mendapatkan Moreno dan survive. Akan coba dibalikkan kembali keadaannya. Kairi bertahan di sana. Cewek bebas masuk. Dan bahkan mancing-mancing mantap. Take overload yang diamankan Kairi. Dan bahkan mereka menutup dari Baxia. Superfin gagal mengamankan dari sosok Super Ken. Dan Moreno mencoba bertahan. Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan best grade.
Kairi akhirnya ter-take down. Yes, double kill berhasil diamankan sebelum kematian dari seorang Kairi yang terjadi di area sisi mid lane. Bagaimana setup dari seorang Suns dengan Rockwave yang berfokus ke area lini pertahanan belakang yang dimiliki oleh Bigetron Alpha, itu yang dimanfaatkan oleh Onyx untuk akhirnya mencuri karya Retribution's power yang dimiliki oleh seorang Kairi. Dengan ada setup seperti itu, Onyx akhirnya berhasil menghancurkan inner turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Bigetron Alpha mereka berada dalam posisi yang sangat-sangat tidak diuntungkan. Lord memang belum ter-enhance dan power untuk charge-nya pun tidak ada. Tapi Keyboy. dengan adanya mid Lagi CV Keyboy. Udah aku bilang langsung dia terbakar. no, Palo Slash. Langsung pada saat dikeluarkan begitu saja, tapi gagal mendapatkan cewek. Kata everybody, ada Pulse coming. Dia bisa terlalu sakit, berdekatan ke belakang, belum dia dikeluarkan. Sakit still survive, tapi nampaknya para pasukan dari Onyx mereka berhasil menutup Saurizo. Again and again, Sas. Benar-benar dia fokus dan dapat satu poin kill lagi dan lagi. Keyboy untuk kemenangan CP. Yes, benar sekali. Too much CC atau crowd control yang hadir dari Onyx yang membuat Bigetron Alpha yang hanya mengandalkan karya satu pemain saja dengan Purify-nya sulit untuk bertahan dari setup teamfight yang dibentuk oleh pemain-pemain Onyx itu sendiri. Dengan ada Lord, ini cukup mahal dan bahkan dampaknya sangat-sangat positif bagi Onyx Esports karena lihat semua inner turret berhasil dipangkas oleh mereka. Dan ini mempengaruhi terkait item yang sudah mulai tertinggal di angka 6.000 untuk networknya. Karena lihat Fedor of Heaven sudah mulai dikantongi oleh seorang cewek. Starlion Sight sebagai item pertama, disusul lagi dengan Holy Crystal. Ini yang membuat cewek mampu untuk berkontribusi damage melalui adanya Zaman Force dan juga Synchro Visions yang dia buka. Dan perlu diperhatikan juga di mana dari Saken sendiri ini bisa menjadi bom waktu sebetulnya. Karena hingga detik ini belum ter-pick off. Terlebih lagi dengan area Blood of Despair dan juga Malefic War, damage yang diberikan sudah maksimal. Alright, udah terlihat potensinya, tapi Keyboy belum terlalu terburu-buru. Arunho macam mana mantap loh nih, Hanurano siap menjadi pilihan utama, tapi saat Matinai dan gagal Moreno after day berhasil membuat Terrify Gaming, tapi sakit dari pasangan Arunho apati for nothing. Gak ada damage yang dikeluarkan, mereka kehilangan 3 playernya, bahkan coba fokus di arah bottom lane. Para pasukan dari Onyx, mereka tidak peduli apapun yang terjadi. Ini bencana! Para pasukan dari Onyx, mereka mengungguli hingga 8.000 gold, dan mungkin Lord berikutnya akan di tangan dari Onyx. How come Bigetron Alpha bisa melakukan satu pencurian take overlord dengan kondisi jungler mereka adalah jungler frontliner. Tidak seperti Kairi yang bisa melakukan sedikit penyelinapan ke arah backline dari pasukan Bigetron Alpha. Ya, terlebih lagi hero melee mereka bisa menghindari serangan yang datang dari Moreno sih. Itu yang mungkin jadi isu kenapa Moreno benar-benar nggak diberikan space yang luas banget untuk bisa mendeliver dari damage. Terrifying ya karena beberapa pemain Onyx yang memang bisa terbilang lincah ya dari area Suns, dari Keyboy-nya itu sendiri. Dan terlebih lagi di Lord kedua nih, Lord yang sudah memiliki power enhance. Teman-teman dari Onyx bahkan berhasil mengambil karya 2 base turret. Ketika Lord ini berhasil disecure oleh Kairi, ini bakal jadi momentum yang bagus banget buat mereka. Tapi kita bakal lihat bagaimana power retribution dari Super Ken. Karena kalau ngomongin dari perbedaan level, ini akan mempengaruhi bagaimana damage retribution nantinya masuk. Mengingat Kairi sudah memasuki level maksimal. Oke, Kairi sudah berada di level 15, tapi yang mungkin harus diperhatikan dari Suns adalah dia tadi bisa mengoplay. Bakal ada konsil game yang terjadi, dapetin satu point kill kembali Arlo Killa, dan Suns mencoba untuk melakukan zoning out dari belakang. Bakal ada Pulse Man Blackheart, looking for one pot. Sorry, seorang diri, tak ada menemani. Sorry, akan coba ditumpangkan, tapi Blackheart masih mania mantap. Oh my god, Iron Home from Keyboy, looking for wipe out. Bigetron Alpha terwipe out. Onyx Esports take the K1. Onyx Esports mengamuk dengan kemenangan 1-0 di match kita yang kedua. Setup mereka di early mereka cukup terseok-seok dengan first blood-nya Saurizo. Wah, Out of nowhere di Zoning- turtle ketiga sih. zoning out dari